Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus single. Taurus single Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 November 2024. Semoga semua Taurus diberi kemudahan untuk memeluk rasa damai, untuk memeluk rasa bahagia, mengalir sukacita di hatimu. Dan semoga setiap doa-doamu, apapun yang kamu perjuangkan dengan imanmu dalam setiap sujudmu, setiap kamu bertelut, semoga dihadirkan di perjalananmu. Dan semoga kamu bercahaya, glowing like a gold, shining like a sun, untuk semua orang yang mencintaimu dan juga untuk orang yang membencimu. Semoga kamu bersinar terang, terpancar senyum bahagia di wajahmu, menyebarkan sukacita pada semua orang yang mencintaimu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, komen, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa, tidak resonate untuk semua Taurus. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading, nomor kontak personal reading ada di kolom description. Clarify my sweetheart darling angels, Taurus single 1-15 November 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. The Sun energy, Knight of Swords. Oke, Four of Swords. Bentuk paling tinggi dari hubungan toksik yaitu mengabaikan. Bukan mengabaikan orangnya sebenarnya. Ya, bahasa orang yang umum itu cuekin aja gitu. Itu kayak kalau ngomong kayak gitu kayak kita nggak punya empati untuk ngerasain apa yang dirasakan oleh orang lain. Bentuknya kamu harus mengabaikan orang-orang yang menyakitimu, yang tidak survive bersama-sama kamu, support kamu. Oke? Abaikan itu bentuknya, caranya abaikan di pikiran sayang, abaikan di perasaanmu. Bentuk apapun yang dia ciptakan, tindakan, ya, apapun membuatmu merasakan, itu harus diabaikan, ya. Jadi walaupun dia ada di depanmu itu kayak nggak eksis. Kenapa? Karena kamu sudah mengabaikan itu di pikiranmu dan mengabaikan dia di perasaanmu, diabaikan. Nah ini juga bagus ya, harus bisa mengabaikan, terutama thinker, orang-orang yang punya power di memikirkan, ya, dia punya pikiran, orangnya thinker, mindful gitu, itu dia harus pandai untuk pilih-pilih di otak dia mana yang harus diabaikan untuk tidak dipikirkan, mana yang harus dipikirkan. Mungkin kamu single parents atau beberapa di antara kalian single parents, connecting atau dealing dengan single parents, whatever that situation. Sekarang ini adalah bentuk kamu bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia dengan hidupmu.
Karena semua bentuk kejahatan dia, semua bentuk toxic action yang dia ciptakan, sekarang ini terbuka terang benderang. Sekarang ini semua orang tahu siapa dia. See? The sun energy. This is the sun energy. Okay? Tidak usah kamu bersusah payah, kebenaran akan tersingkap dengan sendirinya. Ini tahun masih tahun karma sayang. You know what? Kita melakukan sesuatu harus benar-benar hati-hati. Okay? Jangan menciptakan bencana untuk diri sendiri. Jangan menciptakan penderitaan untuk diri sendiri. Berhati-hatilah bersikap, bertindak, berbicara, berpikir, merasakan. Okay? So, energi dari Four of Swords, kamu berhasil untuk mengabaikan upaya dia di sini dalam kebingungan dia. Kenapa? Semuanya tersingkap. Tidak ada lagi yang mampu menutupi semua yang sudah terjadi selama ini. Okay? So, ya. Berusahalah untuk tetap berada di dalam sukacitamu, kebahagiaanmu, kemerdekaanmu ya. Taurus, energi dari Seven of Swords, Knight of Wands, Queen of Swords. Okay, manipulatif, tricky, tipu daya, cheating, or anything dengan topeng terlihat tersingkap jelas di sini. Queen of Swords, kamu sudah cerdas untuk memutuskan, terutama di pikiran. Orang cerdas itu mungkin definisinya mungkin dia punya akademik yang bagus, formalitas begitu. But secara spiritual, orang cerdas itu orang yang mampu pilih-pilih di pikiran dia. Ini yang harus diabaikan, ini yang harus dipikirkan. See? Dan juga bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu bedanya kita dengan hewan. Tapi hewan juga tahu ya, kalau kita koneksi ya, kalau kamu punya kepekaan dengan Mother Earth, ya kayak nature gitu. Kita kalau kadang pohon juga tahu, kayak misal tumbuhan itu ya. Dia tumbuhan, mungkin menurut kita dia nggak punya akal membedakan baik dan buruk, tapi sepanjang perjalanan saya, yang saya pahami, pohon itu bisa ngerasain energi kita gitu. Jadi kadang kalau kita lagi jalan gitu, saya kan sering kalau jalan gitu lihat pohon itu kering ya kan, saya pergi tuh ke supermarket beli air mineral, saya siram, kasih minum gitu, kan dia kering gitu. Itu tuh dia daunnya goyang-goyang, terus saya sentuh tuh batang pohonnya. It's like mereka tahu gitu, ini baik atau buruk gitu, dia tahu gitu. Makanya kalau hewan saya nggak tahu ya, karena hewan bentuk kebuasannya lebih besar ya daripada pohon gitu. Tapi kalau manusia yang nggak tahu benar buruk, baik buruk gitu, itu bertanya-tanya gitu, apa dia hewan yang bereinkarnasi jadi manusia kah, sampai nggak punya inner voice yang setidaknya morality ya. Kalau kita bicara tentang religius, itu terlalu dalam. Bahkan orang yang terlihat religius pun belum tentu religius untuk menjalani hidupnya gitu. Nah ini yang sering menjadi kebingungan saya, kenapa ada manusia yang lebih jahat daripada hewan gitu, yang kesetanan gitu, kerasukan gitu. Okay? So mungkin itu yang kamu hadapi selama ini, bertahan ya. Sama ini kamu nggak bisa batasi, menciptakan batasan untuk protection diri kamu dari rasa kamu untuk dia. Kamu yang buka pintu untuk dia masuk dalam hidup kamu, dan kemudian hidup kamu jadi chaos.
At November is a new beginning, ya. Spiritual awaken untuk kamu, ada kesadaran pencerahan, kelahiran, kesadaran, kebijaksanaan di pikiranmu tentang bagaimana kamu memperlakukan dirimu gitu. Terlalu jauh kita memikirkan orang lain. Bagaimana kamu memikirkan dirimu, menciptakan batasan untuk melindungi dirimu, Queen of Swords di sini. See? So di sini ada Ace of Wands, seseorang yang begitu menggebu-gebu, meledak-ledak. Gampang sekali berpikir, bicara tanpa melihat gitu situasi yang terjadi. Dia menyalahkan kamu atas apa yang dia lakukan. Apa itu bahasanya? Red flag, gaslighting, playing victim. Ya. Oke? Dan kamu akhiri hubungan di sini. Kamu cut off, ya. Dan Queen of Swords ini cut off-nya udah jelas ya. The Sun energy. Kamu lihat gitu, terbuka gitu. Kadang-kadang kan kalau orang lagi cinta-cintanya, kita berusaha meyakinkan dia bahwa orang itu nggak baik buat dia, itu susah ya. Setengah mampus. Tapi kalau dia dengan pencerahan yang dia terima, dia sadar dengan bagaimana memikirkan dirinya. Ini yang terjadi di Taurus. Dia akhiri hubungan. Saat kalian bertemu di sini, oke? Lagi ketemu, cut off. Jadi pisahnya ya kasih tahu gitu. Cut off, nggak digantung nih masih Taurus. Dan energi dari Ten of Swords. Dia bilang bahwa kamu mengecewakan saya, kamu mengkhianati saya. Padahal kamu bertindak itu karena ada pencerahan yang terbuka. Terlihat jelas di sini. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang anak mama. Jadi ada pengaruh orang tua di sini, inner child issue di sini. Dia bukan orang yang mandiri secara pemikiran dan perasaan. Selalu dapat bad influence dari family dia, atau memang dia belum mandiri ya secara emosi. Ya, kalau dia sudah bentuknya udah kelihatan dia mandiri secara finansial, maka mungkin dia juga sudah mandiri secara emosional. Tapi kamu dealing dengan seorang yang masih melekat dengan keluarganya, di mana dia berasal, bukan keluarga yang dia ingin bentuk, tapi di mana dia berasal dari keluarga itu. Dia masih melekat di situ dan mempengaruhi keputusan dia. Oke. See? Energi dari The Temperance, Sagittarius energy. Mulai menyeimbangkan antara apa yang sudah kamu lakukan, apa yang tidak seharusnya kamu lakukan. Di sini juga tentang keseimbangan. Work-life balance ini kamu mulai terapkan dalam hidup kamu. Ini udah terakhir ya tahun karma, di mana banyak orang karmanya berbuah ya. Bisa kita lihat banyak orang yang jatuh lepas landas sampai benar-benar down, mulai menuai karma-karmanya. Oke. 2009 pembersihannya lebih lagi, 2025 itu pembersihannya lebih lagi karena masuk di energi dari menurut saya golden light ya. Jadi yang itu dibersihin, yang nggak punya vibes di golden light itu dibersihin, membuat menurut saya ya, karena biasanya habis penuaian karma masih ada pembersihan lagi sebelum ada yang namanya kebangkitan. Oke. Ya, sebelum ada kebangkitan. Mungkin 2026, 2027 baru masuk kebangkitan. Jadi kalau dirasa 2024 lebih sulit, 2025 jauh lebih berat karena kelihatan di situ pembersihannya gitu. Ya. So the Emperor energy Aries Sagittarius di sini dia mencoba untuk kendalikan, berusaha untuk
mempertahankan egonya, kendalikan semua situasi. Dari rasa kecewa dia sama kamu. Jadi dia ini masih menyalahkan apapun yang terjadi, itu salah kamu gitu. Oke. Di sini Ten of Pentacles. Kamu juga akhirnya kembali kepada keluargamu di mana kamu berasal. Oke, ini bukan keluarga yang kamu bentuk, ya. Ini di mana kamu berasal. Jadi kamu kembali tuh ke keluarga kamu, berusaha untuk hidup seimbang kembali. Oke, kamu cinta sama dia. Ini strong connection. Bisa ini karma, hubungan karma, pertemuan kamu dengan dia, bagaimana kamu harus menebus karma kamu dari masa lalu. Begitu juga dia, bagaimana dia menuai karma dia dari masa lalu. Kembali, menurut saya, berusaha untuk tetap fokus pada kemakmuranmu, bisnis kamu, pekerjaanmu. Seven of Pentacles. Banyak hal yang kamu tabur, kamu rasa banyak hal kebaikan yang kamu tabur, dan kamu mulai mengimani bahwa apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai di sini. Tapi masih menunggu apapun itu, pertemuan dengan siapapun itu. Dan High Priestess di sini, dia merasa lebih kuat sekarang. Mungkin di November dia sudah merasa lebih bisa berdamai dengan keadaan bahwa hubungan kalian tidak bisa berhasil. Oke. Dia masih kecewa, menurut dia kamu cheating, flirting, atau memanipulasi dia. Five of Wands di sini ada kemarahan yang meledak, inner conflict di sini. Kamu sangat idealis, sangat perfeksionis untuk sebuah hubungan. No compromise dengan cheating, manipulatif, no compromise. Ini cukup bagus, ya, pertahankan yang baik ya. So, kemarahan kamu yang meledak membuat kamu mencoba membuka lembaran baru. November adalah jalan baru menurut kamu. Dia coba untuk menebus kesalahan. Jadi, dia orang yang sangat sibuk dengan apa yang diciptakan ya. Dan apa ya, kayak banyak red flag ya. Kemarahan kamu itu dampak dari apa yang dia lakukan. Kemudian dia menyalahkan kamu, posisikan diri sebagai korban. Tapi kemudian dia ingin menebus kesalahan dia sama kamu. Coba, itu kayak apa? Red flag banget kan? Oke. Beberapa mencoba meyakinkan kamu agar bisa ditaklukkan kembali. Beberapa mungkin di-link sama narsisistik ya. Dia nggak merasa kamu tuh masih bisa jadi supply dia untuk ngasih makan egonya dia gitu. So, tanpa dia kamu merdeka, ini kamu sangat bahagia dengan keluarga dari mana kamu berasal. Oke? Hangman, jaga jarak atau sudah jarak jauh di sini. Dia sakit hati. Dan menurut saya ini bentuk dari balas dendam kamu ke dia. Kenapa? Janji mau nikah, harapan palsu. Kamu udah banyak berkorban. Ya, makanya itu tentang mengabaikan Four of Swords. Sekarang bagaimana mengabaikan? Yang gak support kamu, yang gak serve buat kamu, dari pikiran kamu, harus kamu abaikan. It is good, yes, more better. Udah 18 menit ya. Kita langsung aja, biar gak lama. Jangan lama-lama. Taurus, single. Cross watchers. Oke. Lagi overthinking dia ya. Taurus single cross watchers. Taurus single cross watchers energy 1-15 November 2024. Clarify please. Clarify. Oh, is jumping. The Justice. Oke. Ya, ini bentuk situasi karma atau keadilan. Karma tak semanis korma. Ini dia bentuk keadilan. Tabur tuai, keseimbangan, setara, equal.
So dia masih merasa ini tidak adil. Di sini ada Nine of Cups. Kamu merasa bahagia tanpa dia. Dia masih merasa tidak adil. Ada geledakan dia yang cukup kuat untuk nunjukin ke kamu mana yang adil untuk dia, menurut dia. Dan dia masih merasa kehilangan keseimbangan tanpa kamu. Jadi gak ada kamu tuh kayak dia kehilangan dirinya, keseimbangan dirinya. See, broken heart. Sakit hatimu, kamu tolak dia kembali. See, King of Pentacles. Kesepakatan di sini, komitmen selama bersama dengan kamu. Dia mencoba meyakinkan kamu, tapi kamu tolak dia. Rejected di sini. Kamu nggak mau dia. Love bombing ya, mungkin saat ini dia love bombing, sih, karena dia merasa nggak bisa tanpa kamu. Ini hubungan kodependensi, dia tidak bisa tanpa kamu. So dia kasih apa yang kamu mau, selama ini kamu tunggu lama untuk dikasih pernikahan, terus kamu nggak terima itu, jadi terlihat seperti janji palsu. Dia memberi apa yang kamu inginkan di November. Kamu mau nikah, ayo kita nikah, gitu. Apapun yang kamu mau, ingin dia manifest di sini. But I think it's too late. It's a shocking moment di sini. Dia tidak menyangka kamu menolak dia. Dia frustasi di sini. Dia tidak menyangka kamu menolak ajakan dia untuk menikah. Dia tidak menyangka saat ini dia sudah tidak berarti untuk kamu. Beberapa dealing dengan narsisistik atau seseorang yang bersembunyi di balik materi. Mungkin kamu dealing dengan single parents, dia punya bisnis, punya usaha di sini, dan dia ngerasa banyak kok perempuan yang mau sama dia, banyak kok laki-laki yang mau sama dia. Dia merasa terlalu berlebihan untuk melihat dirinya, betapa berharganya diri dia. Dan toxic situation di mana mungkin dia punya addiction juga, ya. Dan seperti dia memanipulasi situasi di sini. So Desember mungkin situasi dia kembali ke kamu, mungkin November belum ya. I think December is transformation, di mana dia ngerasa dia masih butuh kamu, terobsesi di sini dengan kamu. But I think it's too late, rejected di sini. Kamu tolak dia, unrequited love. Penantian panjang di sini. Seperti situasi berbalik, situasi karma. Yang tadinya dia merasa kamu yang akan terus menghamba, kamu yang akan terus begging di sini agar dia bersama dengan kamu. Tapi sekarang situasi sedang berbalik arah begitu, karma situation. Three of Cups di sini. Beberapa mungkin ada tripartite ya, bisa family, bisa ini teman, circle, community yang membuat kalian bisa bertemu. Bisa juga tripartite. Kamu bertemu dengan seseorang yang pernah bersama dengan dia. Tripartite di sini. Bisa kamu saking dia ingin bersama dengan kamu, bisa dia meminta orang tuanya atau saudaranya untuk dealing dengan kamu, meyakinkan kamu. Hangman di sini. Menurut dia ini belum selesai, dia ingin tetap berada di samping kamu. Dia lebih terobsesi dengan kamu. Taurus energy, this is your energy. Perasaan dia bertambah. Terlihat dia terobsesi dengan kamu. King of Wands di sini. You show how to love you. Kamu kayak ngasih tahu ke dia, begini loh yang adil, begini loh bagaimana harusnya kamu mencintai seseorang, begini loh bagaimana kamu harus mentreatment saya, kayak gitu ya. The Magician di sini. Dia tidak menyerah, menurut saya dia mencoba, masih penantian panjang di sini untuk kembali dengan kamu. High Priestess di sini. See, saran saya as a personally ya, Taurus jangan kembali lagi sama dia. Bisa kamu dengar ini? Seapapun dia love bombing kamu,
Seapapun dia manifest untuk meyakinkan kamu, penantian panjang dia dengan kamu, seapapun itu, trust me, dia tidak akan menikahi kamu. High Priestess konsisten di energi dia di sini. Beberapa dia memilih antara ibunya dengan kamu. Ibunya menjodohkan dia dengan orang lain. Dia tidak sanggup untuk menentukan keputusannya dan menikahi kamu meskipun dia mencintai kamu. Kamu akan tetap menjadi seseorang tanpa status di sini. High Priestess konsisten di energi dia. So please, jangan lagi menoleh ke belakang. Kamu layak untuk menemukan seseorang yang akan memperjuangkan kamu, memberimu komitmen apapun yang kamu mau untuk hubungan yang kamu impikan, yang kamu imani. So jangan kembali. Please jangan menoleh ke belakang. Sekuat apapun jeritan, lolongan, barking dari dia di belakang kamu, please jangan menoleh ke belakang. Ya, pegang prinsip ini. Kalau kamu noleh ke belakang, kamu jadi batu. Jadi jangan lihat di belakang, jangan lihat ke belakang, maju, lihat ke depan. Lihat yang ada di depan kamu, terus maju. Keputusanmu mengakhiri hubungan adalah keputusan terbaik. Kalau kamu dari masa depan kembali bisa ngomong nih, diri kamu dari masa depan 10 tahun ke depan, dikasih ya portal yang terbuka, dia bisa kembali dan ngomong langsung ke kamu, pasti dia akan bilang, terima kasih sudah maju terus, tidak menoleh ke belakang. Terima kasih sudah akhiri hubungan sama orang itu. Terima kasih banget. Dia akan bilang begitu sama kamu karena itu keputusan terbaikmu yang adil buat kamu. Bahkan dia tahu bagaimana bersikap adil sama kamu. Dia kembali dan dia menawarkan pernikahan, tapi ini sangat manipulatif, devil energy. Okay? It's no good. Saya kemarin dapat klien juga kayak gini ya. Tolonglah hargai diri sendiri, tolonglah hormati diri sendiri. Tolonglah memperlakukan diri dengan baik gitu, diri sendiri. Tolonglah. Bolehlah mencintai, tapi jangan sampai menyiksa diri sendiri, membunuh diri sendiri. Tolonglah. Ini menyayat hati saya. Masih efek kemarin reading itu sama klien saya. Itu buat saya sampai beberapa hari itu nggak reading karena terlalu dalam saya menyelami apa yang dia rasakan. Itu saya sampai nggak bisa tidur, nggak nafsu makan gitu. Tolonglah, mencintai orang lain itu boleh, tapi bersikap adil sama diri sendiri, respect sama diri sendiri, itu jauh lebih utama. Tolonglah, untuk kalian-kalian yang kalau mencintai orang lain ini seperti sedang membunuh diri sendiri, tolonglah jangan lakukan itu. Bisa nggak? Okay? Kemarin itu saya sama klien saya sampai ngomong sama dia gini, kasihani saya, tolong kamu mau tolong saya nggak? Tolong kamu harus bisa mencintai diri kamu, please. Penciptamu itu menciptakan kamu dengan cinta kasih. Jadi ketika ada orang yang menyakitimu dan kamu izinkan itu terjadi, itu bukan cinta. Itu obsesi. Bisa nggak tolong saya untuk mencintai dirimu sebagaimana kamu berharga di hadapan penciptamu? Itu saya sampai ngomong gitu. Ini juga saya omongin ke kalian ya. Tolonglah. Semua orang berharga. Pencipta kita menciptakan kita dengan cinta. Dasar dari bentuknya kita, entitas diri kita, itu tentang cinta. Tolonglah.
ya. Berat saya kalau reading kayak gini nih. Kesadaran itu penting sekali. Kalau belum punya kesadaran, tolong jangan berusaha mencintai orang lain. Kalau kamu belum bisa merawat diri kamu dengan baik, tolong jangan bisa mencintai orang lain. Kalau kamu ada attraction dengan orang lain, dalam posisi kamu belum punya kesadaran untuk merawat diri kamu dengan baik, mungkin itu bukan cinta. Mungkin itu adalah bentuk dari bencana atau proses kamu harus belajar untuk bersikap baik sama dirimu. Oke. The energi dari the board energy. Dunia kamu ya. Kita lihat dunia kamu yang bahagia di sini aja ya. Saya lagi berat untuk reading yang terlalu menyelami ya. Terus sampai kena mental saya. Habis air mata saya. Jadi tolong ya buat kalian semua ya. Jangan pernah mencintai orang lain di saat kamu belum bisa bersikap adil sama dirimu sendiri. The world energy clarify. Taurus, single sun, moon, rising, and Venus clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Page of Pentacles, awal baru. Good. Ace of Swords, melihat dengan benar, speak up dengan benar, nggak mau lagi nggak enakan, nggak mau lagi jadi people pleasure, it's a good. The Empress energy, bertumbuh, berjalan ke masa depan, bertumbuh di sini, it is good, yes, it's a good. Queen of Cups, mudah-mudahan ini tentang mencintai dirimu, mengabaikan siapapun yang tidak serve untuk kamu, yes, is a good. High Priestess di sini lebih peka, lebih sensitif, optimis dengan cinta baru, yes, it is good. It's a good, very very gorgeous. Fokus dengan masa depan, okay, good. Happiness, I like it. Okay, jaga jarak sama dia yang mencoba untuk love bombing di sini. Oke, kita lihat ya. Dia manifest masa depan, ada yang dia manifest selain dia berusaha meyakinkanmu lalu gagal. Apalagi yang akan dia manifest? Taurus, Cross Watchers, The Magician. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. See, the star energy berusaha untuk pulih. Oke, the world energy memulihkan hidupnya, dirinya. Four of Wands, mungkin ada pernikahan di jalan dia. The sun atau the harvest di sini. Oke, dia akhirnya mengikuti jalan yang dipilih oleh keluarganya dia, di mana dia berasal. Mungkin dia dijodohkan. The battle wagons di sini. Ya, dia ambil keputusan besar. Tapi dia menunggu kamu. Karena sebelum ada pernikahan ini, dia mencoba untuk koneksi dengan kamu. Tapi dia nggak berani ngambil keputusan untuk diri dia sendiri. Kamulah sumber kebahagiaan dia. Semakin kamu bahagia, dia semakin stalking kamu. Jadi teruslah bahagia. Taurus, please. Teruslah berbahagia. Dia coba di sini terutama dengan Capricorn, Virgo's Earth sign energy ya. Dia coba. Okay. Please ya. It's a good. Jangan noleh ke belakang. Anggap aja kalau kamu noleh ke belakang, kamu jadi batu. Jangan noleh ke belakang, please. Rasa kasihanmu itu nanti sama dia yang membuat kamu membunuh diri sendiri. Please. Ngedrain banget memang sih. Clarify. Taurus single 1-15 November 2024. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. Sini saman, apapun yang kamu mau bisa jadi. Oke. Jadi jangan andalkan siapapun selain penciptamu. You can do many things, miracle, anything.
Apa yang kamu omongin hati-hati. Bicaralah segala hal untuk membawamu pada kebahagiaan. You can do magic, like a miracle. As you want, as your desire, please, baby. Okay? Bottom of the deck. Hi, Princess of Water. Beberapa mungkin Taurus ini orang empat. Orang empat itu selalu menjadi favorit personnya NPD, narcissistic. Yes, kita tuh kayak makanan yang sangat lezat buat narcissistic. Itu empat. Makanya selain punya empat, harus punya power untuk stop atau kendalikan. Oke, baby. Jangan dikontrol dengan empat sendiri gitu. Mengerti kan maksudnya? Jangan terbawa dengan rasamu. Kapan harus stop? Dulu memang saya belum bisa. Sekarang saya, kalau pengalaman saya sebagai empat, saya kalau udah merasakan begitu deras sama orang lain ya, terutama merasakan mereka gitu, itu makanya saya selalu doa perlindungan, pasang shield itu ya, saya selalu lakukan. Dan memang Archangel Michael itu selalu jadi bagian saya gitu. Karena kalau saya ngikutin empat saya, aduh, setiap detik itu jadi penyiksaan buat saya. Kalau buat saya ya, kalau dealing dengan orang yang salah, clarify atau toxic gitu for a single 1-15 November 2024. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Little wolf girl is all right to be alone. It is all right to be alone. Memang sangat baik untuk sendiri. Iya, bangun relationship sama diri sendiri. Coba, kita sibuk bangun relationship dengan orang lain, kita lupa bangun relationship sama diri kita sendiri. Kalau kita punya relationship yang baik untuk diri kita sendiri, mutlak kita punya relationship yang baik dengan pencipta kita. Itu mutlak, gak usah ditanya. Oke? Jadi jangan sibuk-sibuk dulu bangun relationship dengan orang lain. Coba bangun relationship sama diri sendiri. Little Evelyn, wisdom is the light as a vitar. Ada kebijaksanaan di sini. Untuk sadari apa yang kamu rasakan ini. Hebatnya empat itu, kelebihan empat, dia mampu merasakan. Jadi dia narik energi itu kenceng banget dari alam semesta. Coba narik energi yang bermanfaat buat kamu, Taurus. Yang manfaat aja buat kamu. Tolong ya, jangan orang lain mulu, relationship sama dirimu. Tolong Taurus. Oke, narik energi apa? Kemakmuran, kekayaan, kebahagiaan, jalan-jalan, traveling, apalagi. Oke, buat diri kamu dulu lah ya, please. Itu hebatnya empat itu gitu, dia mampu merasakan. Coba kalau kamu, misalnya kamu dulu single, terus misalnya udah nikah sama pasangan gitu, coba lebih mudah meraih semua mimpi dan harapan. Kenapa? Ada yang empat gitu, kalau nikah sama empat tuh gitu, karena dia mampu membayangkan, memanifestasi itu dengan afirmasi, dengan apa, membayangkan ya, itu semudah itu gitu loh. Oke, nah empat itu kelemahannya dia tuh kayak buat dia kayak yang terlalu berlebihan, kayak kemewahan itu dia nggak nyaman di situ. Sih kayak saya kalau pakai barang-barang mahal itu ada rasa-rasa bersalah gitu, ada rasa nggak enak, rasa bersalah aja gitu. Nggak tahu kenapa, walaupun memang kadang-kadang itu hadiah bukan dari saya gitu, dapat dari orang lain gitu, itu saya nggak enak, nggak dipakai, malah disimpan aja karena ada rasa nggak enak gitu,
rasa bersalah terutama, nggak tahu kenapa. Nah itu empat tuh kayak gitulah, maksudnya dia udah tahu mana yang dirasakan itu lebih untuk dia gitu, bukan hal-hal yang kelihatan mata yang menurut penilaian orang gitu. Okay. Taurus single 15 November 2024. Clarify, please clarify. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Love endures. Love doesn't give up or lose faith. Love is hopeful and withstand every situation. Cinta tidak akan menyerah, cinta akan memulihkan masa lalu. Cinta tidak kehilangan iman untuk terus mengimani, memberikan harapan dan berdiri tegak di setiap situasi. Itulah cinta. Ini yang kamu jalani nafsu. Bottom of the deck. Turn on your heart light. Reflect on a time when you experience love. See, pakai hatimu, rasakan dengan hatimu, empatmu di sini. Kamu terkoneksi dengan penciptamu dengan mudahnya. Itu empat tuh begitu, itu powernya. Dia koneksi sama penciptanya gampang sekali, mudah. Karena dia di hati itu powernya dia. Oke, kamu mampu merasakan energi-energi penciptamu. Jadi koneksi terus. Oke, gunakan hatimu untuk terkoneksi dengan siapapun dan apapun keputusanmu. Oke, so itu aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.